Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Oke. Semoga di sore ini ya masih semangat. Jangan loyo gitu ya. Kita coba peragangan dulu. Peragangan bisa putar-putar kepala atau gimana ya. Supaya kita lebih bersemangat lagi. Oke. Sip, Wilham sangat bersemangat. April, Akil. Oke, sip. Oke, mantap. Oke. Di sini Bapak sebagai guru mata pelajaran fotografi anak-anak, kita kembali lagi dalam mata pelajaran hari ini dan kita sebelum memasuki pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mangga dari ketua kelasnya ya dipimpin doanya. Nak Wilham, boleh dipimpin dulu. Oke, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, alhamdulillah ya. Makasih Nak Wilham sudah memimpin doanya. Sebagaimana ya kita sebelum memulai pembelajaran berdoa agar apa yang kita mau lakukan gitu ya lebih lancar lagi dan berkah gitu ya anak-anak. Oke. Di sini Bapak ingin absen terlebih dahulu ya kehadiran kalian. Oke, yang pertama nih ada Aprilia Santika. Apakah hadir di sini? Hadir, Bapak. Hadir. Nak April gimana, sehat? Alhamdulillah, Bapak sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, next ada Nak Akil Fadila. Apakah hadir di sini? Hadir, Pak. Oke, hadir. Gimana nih kabarnya Nak Akil? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, yang terakhir nih ada Nak Wilham. Apakah hadir di sini? Hadir, Pak, hadir. Oke, hadir. Gimana kabarnya Nak Wilham? Alhamdulillah, Pak, baik, Pak. Kabarnya, Pak. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Oke. Alhamdulillah ya pada sehat semua. Semoga kedepannya kita diberi kesehatan dan bisa beraktivitas kembali ya. Karena sehat itu mahal gitu. Jadi jaga kesehatannya, jangan sampai kita sakit gitu ya. Karena sakit itu butuh biaya ya untuk berobatnya. Jadi kita tetap semangat dan jaga makanan dan minumannya. Oke. Oke, di sini Bapak ingin lanjut saja ya ke pembelajarannya. Di sini Bapak ingin share screen terlebih dahulu. Sebentar ya, anak. Oke, apakah sudah terlihat anak-anak suaranya? PPT-nya? Sudah, Pak, sudah terlihat. Pak. Oke. Baik, Bapak langsung saja ya ke pembelajarannya. Di sini ada mata pelajaran fotografi ya yang diampu oleh Bapak gitu ya, guru mata pelajarannya. Oke, di sini Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang didapat ya. Seperti yang pertama ini ada kompetensi inti. Nah, di KI 3 ini memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja desain komunikasi visual pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Nah, di KI 4 ini ada melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja desain komunikasi visual, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terstruktur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Nah, ini menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak dengan mengembangkan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik
di bawah pengawasan langsung. Nah, ini menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret dengan mengembangkan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Nah, seperti itu ya anak-anak dari kompetensi intinya. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini dalam fotografi yaitu 3.3 menerapkan komposisi pemotretan dan latar depan, latar belakang. 4.3-nya yaitu mendemonstrasikan komposisi pemotretan dan latar depan, latar belakang. Oke, yang selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensinya nih anak-anak dari mata pelajaran fotografi, yaitu ada mendeskripsikan rule of third, bisa mendeskripsikan leading lines, mendeskripsikan framing, dan menyajikan karya fotografi dengan komposisi rule of third, leading lines, dan framing. Oke. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran dari mata pelajaran fotografi. Yang pertama itu, peserta didik dapat menjelaskan komposisi kamera dan prosedurnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan teknik dasar pengambilan gambar. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat memberikan contoh teknik pengambilan gambar dengan prosedurnya. Nah, oke, selanjutnya ada tata tertib dalam mata pelajaran fotografi ini ya. Yang pertama ada wajib menyalakan kamera nih dalam pembelajaran. Yang belum menyalakan kamera, dinyalakan dulu ya, biar Bapak tahu apa yang sedang dilakukan gitu ya. Nah, yang kedua ini aktif dan interaktif nih. Maksud dari aktif dan interaktif ini aktif tanya jawab ya. Tanya jawab, misalkan Bapak menanya, kalian menjawabnya gitu ya. Dan itu pun bisa ada poin tambahan gitu ya untuk yang aktif dan interaktif. Jadi bisa menambah nilai untuk di ujian akhir gitu ya. Oke, yang ketiga ini ada tidak boleh multitasking nih atau bermain atau semacamnya saat pembelajaran berlangsung. Jadi nanti misalkan ketahuan, nanti Bapak kasih tahu ya, atau bisa jadi ada hukuman gitu ya. Oke, Bapak lanjut. Nah, di sini ada penilaian dari mata pelajaran fotografinya nih. Yang pertama itu ada kehadiran 20%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%. Oke. Oke, di sini kita akan belajar ya teknik dan komposisi pemotretan. Oke, lanjut ya. Yang pertama, yang tadi yang kita akan pelajarin yaitu ada dasar fotografi. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran apa itu fotografi, mungkin di sini kalian ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Apa itu fotografi? Boleh? Boleh Pak, dari saya. Ya, gimana Nak April? Ya Pak, jadi menurut saya fotografi itu merupakan sebuah kegiatan mengambil gambar atau merekam gambar gitu ya Pak dengan bantuan alat atau media seperti kamera atau handphone. Dengan bantuan juga pantulan cahaya. Mungkin seperti itu Pak. Oke, sip. Benar sekali ya Nak April jawabannya. Itu benar ya. Nah, fotografi itu ya tidak terlepas dengan cahaya gitu ya. Jadi Bapak coba nanti jelaskan di sini ya. Nah, fotografi ini sendiri berasal dari kata bahasa Inggris yaitu fotografi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fotografi adalah seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang diciptakan, atau secara sederhana bisa mengartikan fotografi sebagai proses atau metode untuk menghasilkan foto atau gambar. Nah, sejumlah nama ternama yang menggeluti bidang fotografi Indonesia seperti dalam era Anwar Sanusi, B.J. Habibie, Don Hasman, atau yang disebut era analog itu. Terus ada Sigit Pramono dan Balance Priadi di era digital. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penggunaan dan pengoperasian kamera nih. Jadi teknik dasar fotografi ini membutuhkan gerakan khusus dan kamera berukuran sedang. Selain itu juga membutuhkan lensa khusus. Pada dasarnya tilt shift adalah pergerakan dan rotasi lensa kamera terhadap gambar.
Tilt akan memberikan gambar tajam, shift akan menghasilkan gambar blur dengan halus. Dalam rangka meningkatkan skill fotografi, eksplorasi lebih dalam bakat seni fotografi atau setidaknya memahami apa itu segitiga exposure sehingga dapat menambah pengetahuan dasar tentang teknik fotografi. Nah, poin dari pengaturan segitiga exposure adalah menyeimbangkan intensitas cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan 3 metode yang berbeda. Nah, seperti aperture, shutter speed, dan ISO itu ya. Itu yang merupakan segitiga exposure yang harus kalian pahami dalam fotografi dasar ini ya. Nah, aperture sendiri merupakan menangkap cahaya melalui lebar bukaan lensa. Shutter speed adalah kecepatan waktu aperture terbuka dalam menerima cahaya masuk. ISO adalah sensitivitas cahaya sensor kamera ketika memprosesnya gitu ya anak-anak. Oke, di sini Bapak sebelum lanjut ke jenis fotografi, nah kan Bapak udah next nih, ada yang masih ingat nggak nih apa itu segitiga exposure? Coba dari siapa? Nak Akil. Gimana Nak Akil, segitiga exposure itu apa ya? Kalau setahu saya Pak, jadi ada tiga unsur gitu Pak di fotografi itu, ada ISO, ada shutter speed, sama ada aperture Pak kalau nggak salah. Oke, sip. Berarti masih menyimak ya, masih ingat. Oke, makasih Nak Akil jawabannya. Kita langsung saja ya ke jenis fotografi nih. Sebelumnya udah pada ingat, masih ingat gitu ya. Yang pertama nih ada landscape fotografi. Fotografi landscape adalah fotografi pemandangan alam atau dalam artian lain adalah fotografi yang memotret keindahan alam. Yang kedua adalah potret fotografi, yaitu sebuah foto yang selalu mengedepankan detail dari objek foto untuk menunjukkan karakter dari sebuah foto. Nah, yang ketiga sendiri ada aerial fotografi. Aerial fotografi ini memiliki ciri khas tersendiri nih dari pada jenis fotografi yang lain, yang dimana cara pengambilannya gambar dilakukan dari atas atau high angle. Nah, biasanya aerial ini biasanya menggunakan drone ya, drone yang pesawat itu ya. Nah, yang selanjutnya ada human interest fotografi. Nah, objek dari human interest sendiri adalah manusia yang lebih menonjolkan bagaimana sisi kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar dalam kesehariannya. Nah, yang kelima ini ada makro fotografi. Fotografi makro adalah jenis fotografi dengan pengambilan gambar dari jarak yang dekat dengan objek utama benda-benda kecil. Dan jenis fotografi ini masih banyak lagi ya. Boleh anak-anak bisa search aja di Google atau modul Bapak yang di WA itu ya, di grup WhatsApp gitu ya. Bisa kalian baca. Oke, selanjutnya di sini ada teknik komposisi fotografi. Oke, komposisi fotografi merupakan kumpulan para elemen dalam sebuah frame foto. Setiap fotografer memakai teknik dengan objek utamanya yang berbeda-beda atau nuansanya beragam, tergantung elemen pendukung di dalamnya. Nah, memahami teknik ini tidak hanya berlaku untuk fotografer pemula atau masih amatir gitu ya. Namun fotografer profesional juga masih banyak yang melakukan kesalahan dalam menentukan komposisi terbaik pada saat mengambil foto gitu ya anak-anak. Nah, adapun komposisi dari fotografi ini ada rule of third, symmetries, leading lines, dan framing ya, yang tujuan pembelajaran kita itu bisa mendeskripsikan rule of third, leading lines, dan framing gitu ya anak-anak. Di rule of third itu adalah jenis komposisi paling dasar dan wajib dipahami oleh seseorang fotografer atau seorang fotografer, dan di mana rule of third ini teknik ini membagi 9 kotak besarnya sama dan menaruh point of interest di garis atau titik pada bidang yang terbagi menjadi 3 gitu ya. Di sini ada simetris. Simetris sendiri adalah sebuah teknik yang menempatkan objek serta membagi bidang dengan cara rata kanan maupun kiri gitu ya, sehingga terlihat simetris. Oke, selanjutnya ada leading lines. Leading lines ini adalah satu komposisi foto yang menarik, sebabnya garis berbentuk nyata atau maya yang mengarahkan mata kita melihat objek yang menjadi POV. Dan yang terakhir ini ada framing. Framing ini adalah teknik yang mengarahkan mata kita untuk melihat apa yang ada di dalam frame dan mengesampingkan apa yang di luar frame. Frame ini
bukan frame foto yang berbentuk fisik, namun objek yang dapat dijadikan frame baik berbentuk maya atau nyata. Jadi framing ini benda yang di luar kita gitu ya. Misalkan bisa jadi non maya atau maya, misalkan tangan kita sebagai objeknya gitu ya. Nah, itu yang dinamakan framing. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan praktek kamera nih atau simulator kamera. Boleh yang ada kamera, baik itu kamera mirrorless ataupun DSLR, boleh dipegang dulu ya. Atau kita menggunakan simulator kamera nih yang belum mempunyai kamera, boleh disiapkan dulu browsernya. Nanti Bapak kasih praktik gitu ya, praktik di simulator di web browser ya. Oke, di sini Bapak stop share dulu. Oke, kita coba dulu pakai yang belum punya kamera ya. Kita menggunakan web simulator. Apakah sudah terlihat anak-anak web browser Bapak? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah terlihat. Nah, anak-anak bisa klik aja ya misalkan di Chrome ya. Ini di Chrome, Google Chrome. Anak-anak bisa tulis web simulator kamera. Nah, oke. Nah, di sini anak-anak bisa klik aja ya yang ini, play Canon Explain Exposure. Oke, di sini apakah sudah terlihat anak-anak si web simulatornya? Tes? Lihat, Pak. Oke. Kalau sudah terlihat, nah benar ya. Jadi ada persamaan ya dari kamera asli dan web simulator ini, yaitu ada segitiga exposure yang dikatakan Akil gitu ya, atau dikatakan Bapak, itu ada ISO, shutter speed, dan aperture ya. Aperture ini merupakan bukan lensa, shutter speed ini merupakan kecepatan rana, dan ISO ini merupakan sensitivitas cahaya gitu ya. Nah, di sebelahnya ini ada exposure meter. Nah, exposure meter ini merupakan parameter dari exposure-nya, yang dimana dalam settingan dari web simulator ini udah otomatis baru di 1 gitu ya, yang dimana masih dalam rangka masih good exposure yang baik gitu ya. Nah, bagaimana sih hasilnya dalam aperture 8, shutter speed 1/60, dan ISO 1600. Nah, kita klik yang ini, yang gambar kamera. Nah, seperti ini ya, agak terang gitu ya, karena kita tadi metering exposure-nya good exposure +1 gitu ya. Nah, coba nih kita yang mau ke nolin yang dimana standar gitu ya. Anak-anak bisa kurangin saja ya ISO-nya ke 800. Nah, seperti ini. Nah, untuk penjelasannya gitu ya, shutter speed 1/60 ini di mana bidikan kecepatannya itu rendah gitu ya, di mana mendapatkan motion blur, gerakan blur gitu ya, di mana di balingnya gitu ya 60. Jadi ketika kita mencet shutternya, maka shutter itu akan lambat karena kita mendapatkan 60 gitu ya, 1/60. Nah, selanjutnya itu ada aperture 8. Aperture 8 ini merupakan bukaan lensa atau bukaan diafragma, yang dimana ini semakin kecil gitu ya bukaannya, dan mendapatkan detail yang cukup tajam gitu ya. Dan dimana aperture ini cahaya yang masuk itu, yang ditangkap itu rendah gitu ya, jadi agak gelap. Maka dari itu, jadi shutternya 1/60 ini mendapatkan tangkapan cahaya yang lumayan tinggi gitu. Jadi standar. Nah, adapun ISO ini merupakan sensitivitas cahaya. Jadi kita juga bisa mendapatkan pengaturan dari ISO ini jika kita kekurangan cahaya ataupun kelebihan cahaya. Maka dari itu tadi Bapak tadi kan +1. Nah, kita
setting dikurangin karena agar mendapatkan hasil yang standar exposure-nya gitu ya, 0 gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak nih, anak-anak? Oke. Izin bertanya Pak Wilham, Pak. Ya, gimana Nak Wilham? Untuk hasil foto yang under exposure itu gimana ya Pak? Oke, terima kasih Nak Wilham. Pertanyaannya yang sangat bagus ya. Nah, di sini ada pertanyaan tentang under exposure ya. Nah, di mana under exposure ini merupakan hasil foto yang di mana exposure meternya ini under atau di bawah, misalkan -1, -2 atau -3 gitu ya, anak-anak. Nah, Nak Wilham itu ya bisa menaikkan aperture-nya ke 11 atau bisa menaikkan shutter speed-nya ke 1/500. Nah, bisa lihat ya exposure meternya di -3 gitu ya. Jadi kita coba cek dulu ya. Nah, seperti ini under exposure. Adapun perbedaannya gitu ya. Di sini shutter speed-nya tadi Bapak rubah ke 1/500 gitu ya. Nah, 1/500 ini kecepatan bidikannya cepat gitu ya. Jadi untuk tangkapan dari baling-baling ini jelas gitu ya. Dan tidak blur gitu ya, walaupun sedikit. Karena kita pakai 1/500 dibandingkan dengan kecepatan rana shutter speed-nya ini 1/60 tidak terlihat karena mendapatkan motion blur. Nah, mungkin seperti itu. Apakah Nak Wilham sudah dapat mengerti? Sudah Pak, sudah dapat dimengerti Pak. Oke, sip, mantap. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Anak-anak? Saya Pak. Oke, gimana Nak Akil? Paling saya ini Pak nanya juga tentang exposure, tapi kebalikan dari Wilham Pak. Kalau tadi Wilham tuh under exposure, kalau saya ingin nanya tentang over exposure Pak, itu kayak gimana ya Pak? Oke, mantap ya. Nak Akil pertanyaannya, berarti ini kebalikan dari Nak Wilham gitu ya. Kalau Nak Wilham itu under, kalau Nak Akil itu over exposure, yang dimana cahaya ini berlebihan gitu ya. Nah, Nak Akil bisa naik turunin aja settingan dari kameranya yang awalnya 1/60 nih shutter speed-nya ngeblur ya di baling-balingnya. Nah, Nak Akil bisa coba mainin ke aperture-nya bukan lensanya. Karena semakin lebar aperture-nya atau bukan lensanya, semakin cahaya yang ditangkap itu tinggi gitu ya. Jadi kita coba dulu. Nah, di sini ada +3 ya exposure meternya. Kita cek. Nah, seperti ini hasilnya over exposure karena cahaya yang dihasilkan itu berlebihan gitu ya. Nah, mungkin seperti itu Nak Akil. Gimana Nak Akil? Apakah dapat dipahamin? Sudah Pak, cukup bisa dipahami. Oke, mantap ya. Oke, Bapak sedikit satu lagi ya yang ingin disampaikan. Nah, untuk menghasilkan gambar atau hasil foto yang bokeh gitu ya atau background-nya blur, anak-anak bisa dimainkan di bukaan lensa 2,8 ya atau aperture-nya gitu ya. Dan ini kan +3 over exposure, di mana kalian harus merubah settingan 3 exposure-nya ya ke 1/500 deh nih shutter speed-nya. Nah, kita coba. Nah, seperti ini ya objek dari foto ini jelas, sedangkan background-nya blur dibandingkan dengan ini ya, jelas semua gitu ya. Background-nya tidak ada yang blur. Nah, itu yang dinamakan bokeh dalam fotografi. Oke, sampai saat ini coba Bapak lanjut saja ya ke materi selanjutnya. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan. Maaf. Itu suaranya siapa ya? Halo, Nak Wilham ya? Nih Pak, maaf Pak, HP-nya kepencet iklan. Kalau begitu jangan multitasking ya. Harap ya, Pak, fokus. maaf, Pak. Kalau ada apa-apa, tadi kalau Bapak tanya ke Nak Wilham nggak bisa menjawabnya, berarti Nak Wilham
multitasking tuh. Oke, nanti kalau sekali lagi Nak Wilham kena hukuman ya. Pak, gak akan diulangi lagi, Pak. Gak. Maaf, Pak. Oke, siap. Oke, Bapak lanjut saja ya. Harap fokus ya, anak-anak. Jangan ada yang multitasking. Oke. Kalau bisa lihat ke kamera, jangan lihat HP. Nak Wilham. Oke. Siap, Pak, 86. Oke. Oke, sip. Bapak langsung saja ya, share screen lagi untuk seri selanjutnya, yang dimana kita sudah praktek kamera atau simulator kamera nih. Oke, di sini apakah ada pertanyaan nih tentang praktik kamera atau simulator kamera? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Nah, di sini ada materi selanjutnya ya, yang dimana kita tadi sudah membahas praktik. Sekarang kita akan membahas penggunaan dan pengoperasian alat fotografi nih. Nah, yang selanjutnya ini ada alat fotografi. Yang pertama ada filter yang berfungsi sebagai penyaring cahaya yang masuk sehingga dapat menimbulkan efek-efek yang kita inginkan. Yang kedua ada tudung lensa yang dimana berfungsi untuk menghilangkan sebagian cahaya yang masuk ke dalam lensa yang biasanya dapat menyebabkan flare pada hasil foto. Nah, ini tentu sangat tidak diinginkan oleh fotografer gitu ya anak-anak. Nah, yang ketiga ini ada tripod. Tripod ini berfungsi sebagai penyangga kamera pada waktu pemotretan. Dengan menggunakan tripod kamera yang digunakan tidak akan mengalami shaking atau guncangan gitu ya. Tapi ini tripod ini tidak wajib ya, tapi tergantung dengan kegunaan konsep dari fotografi ini sendiri. Nah, yang keempat ini ada flash. Flash ini berfungsi untuk digunakan saat pemotretan pada malam hari atau di tempat yang minim cahaya gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang terakhir nih, perbaikan sistem kerja kamera. Oke, Bapak langsung saja ya. Nah, di sini ada dasar-dasar cahaya dan bagaimana kamera pertama bekerja gitu ya, sistem kerja kameranya. Karena dari tahap 1 dan tahap digital kamera ini berbeda-beda ya sistem kerja kameranya. Yang kedua ada bagaimana cara kerja kamera, lensa, dan alat fotografi lainnya yang seperti Bapak tadi jelaskan gitu ya. Nah, yang ketiga ini ada menempatkan ke dalam praktik seperti cara menggunakan kamera yang tadi Bapak jelaskan di praktik simulator kamera itu ya anak-anak. Oke, semoga bisa dapat dipahamin gitu ya. Nah, di sini ada diskusi nih. Kan sebelumnya tadi di pertemuan sebelumnya kan Bapak sudah membagi kelompok juga ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 itu ada anak April gitu ya. Yang kedua ada anak Akil, dan kelompok 3 itu ada anak Wilham. Nanti diskusikan tentang fotografi warna. Yang kedua, kelompok 2 fotografi hitam putih. Kelompok 3 itu fotografi digital gitu ya anak-anak. Nah, mungkin sampai saat ini coba kalian cari gitu ya. Nanti didiskusikan dan dipresentasikan di Meet ini ya. Bapak kasih waktu 5 menit aja nih dari sekarang ya. Oke, sudah 5 menit nih anak-anak. Boleh didiskusikan dan dipresentasikan hasil diskusinya. Boleh dari kelompok 1 dulu nih, yaitu tentang fotografi warna. Oke, baik Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Oke, baik. Izin memaparkan ya Pak, hasil diskusi dari kelompok saya mengenai fotografi warna. Jadi, fotografi warna ini tuh mulai dikembangkan pada pertengahan abad 1800-an. Pertama kali dikembangkan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1861. Salah satu metode yang dikembangkan adalah dengan menggunakan 3 buah kamera, di mana pada masing-masing kamera akan dipasang filter warna di depan lensa. Fotografer Rusia, Sergei, mengembangkan teknik lain gitu ya, di mana menggunakan 3 warna plat di dalam kamera untuk mengambil gambar.
Mungkin seperti itu Pak yang dapat kelompok saya sampaikan. Terima kasih. Oke, sip, mantap ya. Penjelasan dan diskusi dari kelompok 1 sangat jelas dan detail gitu ya. Mungkin kelompok lain ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak nih untuk kelompok 1 tentang fotografi warna? Boleh Bapak tunggu beberapa detik ya untuk diskusi antar kelompok gitu. Cukup Pak kayaknya kalau saya. Oke, kalau cukup mungkin dilanjut saja nih dari kelompok 2. Oh iya, sebelumnya kelompok 1 kita tepuk tangan dulu ya. Buat kelompok 1 presentasinya baik gitu ya dalam apa yang sudah dijelaskan. Oke, lanjut saja ke kelompok 2 nih tentang fotografi hitam putih. Boleh dipresentasikan dari apa yang sudah didiskusikan. Oke Pak, ini dari saya gitu ya, dari kelompok 2 tentang foto hitam putih. Nah, untuk foto hitam putih ini atau biasa di foto monokrom, itu biasanya foto yang apa ya, dari awalnya itu bertujuan untuk membuang si warnanya itu gitu, informasi si warnanya itu jadi dihilangkan agar si hasilnya nanti jadi hitam putih gitu ya, seperti namanya fotografi hitam putih. Nah, hitam putih ini tuh dinilai gitu ada kontras yang lebih keluar daripada adanya warna gitu. Jadi hitam putih ini kesannya itu memberikan kesan yang lebih dramatis gitu daripada foto-foto yang ada warnanya. Karena hitam dan putih itu bisa dibilang kan kontras yang sangat berkebalikan itu ya, 180 derajat. Berbeda dengan jika ada warna, tidak terlalu terlihat kontras meskipun itu ada gitu kontrasnya tapi tidak 180 derajat gitu, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Pak. Pada intinya untuk fotografi hitam putih itu bertujuan untuk membuat si foto itu terlihat lebih dramatis dan membuang si warnanya itu. Wah, mantap sekali nih dari diskusi dan presentasi kelompok 2. Kita tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke, mantap sekali ya jawaban yang sangat detail dan jelas gitu ya tentang fotografi hitam putih yang dimana ini tuh berbeda banget 180 derajat yang dimana menonjolkan sisi dramatisnya gitu ya dan membuang visualisasi warnanya gitu. Mungkin kelompok lain ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak nih tentang kelompok 2? Boleh. Gimana Tidak ada Pak, cukup. Oke, kalau cukup mungkin lanjut saja nih di kelompok terakhir nih. Ada fotografi digital. Boleh dipresentasikan hasil diskusinya kelompok 3? Oke, baik Pak. Nah, untuk fotografi digital sendiri mulai dikembangkan pada tahun 1981 oleh Sony dengan produk Sony yaitu Mavica. Setelah direkam ke hard disk, hasilnya akan ditampilkan ke layar televisi. Nah, pada tahun 1990, Kodak mengeluarkan produk kamera digital yang pertama, yakni DSC-100, namun dengan harga yang sangat mahal. Adapun keunggulannya, mudah digunakan, tidak terikat komposisi, dan fungsi fotografi yang tidak terbatas. Begitu, Pak. Wah, oke. Terima kasih kelompok 3. Kita tepuk tangan dulu ya buat kelompok 3 atas presentasi yang cukup bagus gitu ya dan jelas. Nah, begitulah hasil diskusi dari kelompok 3 tentang fotografi digital yang dimana awal mulanya ada juga yang dikembangkan oleh produk Sony gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak nih kelompok lain dalam kelompok 3 nih tentang fotografi digital? Boleh Bapak tunggu beberapa detik saja. Tidak ada Pak, cukup. Oke, kalau tidak ada, mungkin kalian sudah pada paham nih tentang apa yang kalian presentasikan atau teman kalian yang presentasikan gitu ya tentang fotografi warna, hitam putih dan fotografi digital gitu ya. Mungkin di sini Bapak langsung saja ya ke materi selanjutnya.
Oke, bentar. Nah, di sini sudah selesai nih materi pembelajaran hari ini. Mungkin Bapak sebelumnya terima kasih banyak ya sudah aktif dan interaktif ya. Seperti yang tadi kalian presentasikan dan didiskusikan, apa yang telah Bapak kasih gitu ya materinya, seperti fotografi warna, hitam putih, dan fotografi digital. Dan sudah aktif bertanya di praktik gitu ya. Dan mungkin Bapak cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum ditutup, Bapak ingin kalian memimpin doa terlebih lagi nih untuk penutupan pembelajaran hari ini. Boleh dipimpin dari KM-nya lagi. Nah, Ilham. Oke, baik Pak. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti kita sudah di ujung pembelajarannya. Terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Nanti Bapak kasih info lagi di grup WhatsApp. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.